Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ajat, Pak Kasudin. Selamat sore, Selamat Pak. sore, Pak. Bagaimana perasaan Pak Ajat hari ini? Alhamdulillah, Pak. Semangat. Semangat. Tetap sehat Pak Ajat ya, tetap semangat Pak Ajat ya. Ya, Pak Kasudin gimana Pak Kasudin? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Perasaannya senang sekali bisa ketemu Semangat Bapak juga Pak lagi. Kasudin. Iya. Siap. Pada kesempatan hari ini nanti Pak Ajat berperan selaku coach untuk Siap, Pak Kasudin sebagai coachnya ya. Jangan Ya, lupa betul, Pak Ajat, kompetensi inti dari seorang coach itu yang pertama presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot harus ada ya pada Siap. alur kita tersebut ya Pak ya. Baik, untuk efektifnya waktu, mangga saya persilakan kepada Kang Ajat untuk melakukan proses coaching selaku coach kepada Pak Kasudin selaku coachi. Pak Kasudin ungkapkan permasalahan secara jujur sehingga digali solusi dari permasalahan tersebut. Baik, mangga Pak Ajat, saya silakan untuk melakukan coaching selanjutnya. Silakan. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Kasudin. Gimana Selamat kabarnya? sore, Pak Ajat. Baik ya, Pak ya? Alhamdulillah, baik, Pak. Terima kasih. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah, Pak. Baik juga. Sesuai jadwal yang kita sepakati hari ini, apa ya? Kita akan melakukan sesi coaching. Sebelum ke permasalahan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada Bapak Kasudin bahwa coaching ini adalah sebuah bentuk kemitraan, jadi kita tidak ada atasan atau bawahannya Pak ya, kita ini berdua mitra. Jadi saya harap kepada Bapak Kasudin agar nanti dalam proses coaching berkata jujur dan berusaha untuk melakukan semua permasalahan yang dimiliki oleh Pak Kasudin. Siap, Pak. Sebagai coach juga nanti saya akan lebih banyak mendengarkan daripada bertanya kepada Pak Kasudin. Saya akan bertanya seperlunya saja dan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang akan memancing kepada Pak Kasudin agar dapat menumbuhkan kemampuan Pak Kasudin sendiri. Oke, langsung saja Pak ya, kita mulai. Mangga pada Pak Kasudin agar mengutarakan permasalahannya jika ada. Baik, pada sore hari ini sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah tentu terus terang saja Pak, saya ini menghadapi permasalahan dalam proses pembelajaran di kelas bersama siswa-siswi saya. Sebagai guru bahasa Inggris, saya menghadapi permasalahan yaitu siswa saya ini nilai bahasa Inggrisnya ini tidak maksimal Pak. Tidak maksimal dan itu selalu terus-terusan terjadi Pak. Nilai siswa saya ini tidak maksimal. Karena begitu saya tanyakan kenapa. Jadi siswa ini kalau mendapatkan soal dalam bentuk bahasa Inggris ya mereka tidak bisa menjawab Pak. Karena permasalahannya adalah mereka tidak mengerti arah soal ini kemana. Begitu Pak. Baik Pak, itu untuk berlaku untuk satu siswa atau beberapa siswa atau semua siswa Pak, seperti itu? Ini mayoritas Pak, mayoritas siswa. Jadi kalau saya perhatikan ternyata permasalahan utamanya ini kan yang dihadapi banyak siswa ini tidak bisa menerjemahkan Pak, tidak bisa menerjemahkan soalnya. Jadi hanya 1-2 orang saja yang bisa menerjemahkan sehingga mereka ya bisa menjawab soal. Sedangkan mayoritas yang lainnya tidak bisa menerjemahkan soal. Jadi jangankan menjawab soal Pak. Untuk menerjemahkan soalnya saja mereka tidak mampu. Seperti itu Pak.
Oke, baik Pak. Berarti jelas permasalahannya seperti itu ya Pak ya. Nah, dari hal itu yang sudah Pak Kasudin lakukan mengenai permasalahan tadi itu apa gitu Pak? Maksudnya yang sudah dilakukan apanya nih Pak? Yang sudah Pak Kasudin coba lakukan tentang permasalahan yang sedang dihadapi Pak Kasudin. Oh, untuk mengatasinya Pak? Iya, yang sudah dilakukan oleh Pak Kasudin tuh kira-kira apa? Oh, yang sudah saya lakukan itu pertama saya membuat tes, Pak. Membuat alat tes berupa paragraf yang nantinya diterjemahkan oleh siswa. Kemudian saya cek kemampuan menerjemahkan mereka. Ketika banyak ditemukan di antara mereka, maka saya membuat beberapa alternatif, Pak. Yang pertama yaitu dengan aplikasi kamus. Jadi nanti handphone siswa itu saya minta untuk siswa menginstal aplikasi kamus yang nantinya bisa menerjemahkan teks tersebut. Kamus tersebut juga sudah sangat canggih karena kamus tersebut bisa memunculkan kata-kata setiap hari. Jadi bisa untuk menambah vocabulary. Yang kedua, saya juga mencoba yaitu dengan program yang saya beri nama Word of the Day, Pak. Word of the Day ini jadi siswa dengan saya bersama-sama menghafalkan kata, Pak. Jadi dari kata-kata yang dianggap sulit oleh siswa itu, saya minta siswa menghafalnya kemudian menyetorkan kepada saya. Yang ketiga yaitu tutor sebaya. Jadi nanti saya minta siswa itu saya beri nama programnya adalah English Partner. Jadi anak-anak itu diminta bekerja sama satu sama lain untuk meningkatkan kemampuan kata mereka. Oke Pak. Dari ketiga rencana tersebut Pak, Bapak sudah tadi sangat bagus sekali ya karena sudah mempunyai rencana-rencana yang sangat bagus. Yang pertama ada aplikasi kamus, ada Word of the Day, ada English Partner. Nah, dari ketiga solusi yang Bapak tawarkan tadi, Bapak sudah mempertimbangkan konsekuensinya tidak kepada peserta didik Bapak? Iya, Pak. Jadi dari ketiganya itu ada konsekuensinya, Pak. Yang pertama yaitu tentang kamus. Konsekuensinya adalah bahwa saya harus menyampaikan dengan kata-kata yang baik kepada siswa untuk mau menginstal. Karena beberapa siswa ini tidak mau menginstal, Pak. Tidak mau menginstal karena bagi mereka ya hanya akan memperberat memori mereka saja. Itu Ya. dampaknya kepada siswa tuh jadi kamusnya sering dihapusin, Pak. Baru diinstal, kemudian dihapus lagi. Kemudian yang kedua, dampak dari yang kedua adalah yang program Word of the Day, dampaknya adalah saya dengan siswa ini tentu harus menyediakan waktu lebih, Pak. Waktu lebih, baik itu di dalam jam pelajaran ataupun di luar jam pelajaran, untuk bersama-sama mengecek hafalan kata-kata yang sudah dibuat daftarnya oleh siswa. Yang ketiga, dampak dari saya menggunakan program English Partner adalah bahwa nanti tentu siswa ini dampaknya adalah akan lebih sering menggunakan bahasa Inggris dengan partnernya, akan lebih sering bersinggungan, berdiskusi dengan partnernya untuk membicarakan permasalahan-permasalahan bahasa Inggris yang mereka hadapi. Seperti itu, Pak. Siap. Sudah sangat bagus sekali ya Pak ya dalam mempertimbangkannya Bapak Kasudin. Yang pertama itu ada aplikasi kamus, mungkin anak-anak tadi gampang menghapus kembali aplikasinya ya Pak ya. Sedangkan Word of the Day membutuhkan waktu yang lebih, sedangkan tutor sebaya atau English Partner akan lebih sehari-harinya akan lebih anak-anak biasa menggunakan bahasa Inggris. Nah, dari ketiga rencana tadi yang sudah Bapak pertimbangkan konsekuensinya, yang Bapak prioritaskan itu apa? Kalau saya memilih dari ketiga rencana itu agar saya juga bisa ikut mendampingi secara langsung, Pak ya. Jadi saya lebih memilih Word of the Day, Pak.
word of the day, di mana siswa itu nanti bersama-sama saya membuat daftar hafalan kata dan siswanya nanti menyampaikan hafalannya di depan saya untuk saya cek penguasaan kosakata yang sudah dihafalkan. Jadi Bapak lebih memilih word of the day yang lebih diprioritaskan ya Pak ya. Berarti Iya, betul, Pak. yang keduanya juga dilakukan, tapi mungkin yang lebih diprioritaskan adalah word of the day. Nah, Iya, betul, Pak. dengan prioritas Bapak memilih word of the day, sudah mempunyai strategi tidak untuk agar program of the day itu tercapai dengan baik, Pak? Ya, Pak. Yang ada di pikiran saya adalah strateginya yang pertama tentu saya akan memilih teks yang notabene teks tersebut ini tidak terlalu sulit untuk diterjemahkan, Pak. Agar nanti saya bisa memetakan kosakata-kosakata mana saja yang dianggap sulit, ya, kemudian dianggap yang sudah bisa. Nah, dari teks itu nanti langkah yang sudah saya siapkan teksnya itu nanti saya akan minta siswa untuk menerjemahkan, Pak, untuk mengetahui tingkat penguasaan kosakata dari siswa. Nah, tentu dari hasil tes tersebut ada siswa-siswa yang mungkin akan kesulitan menerjemahkan. Nah, kata-kata yang kesulitan diterjemahkan inilah yang nantinya saya dengan siswa ini akan disusun menjadi sebuah daftar hafalan, Pak. Daftar hafalan kata yang nantinya kata-kata tersebut saya dengan siswa ini akan menyusun jadwal setor hafalannya, Pak. Nah, dari setoran hafalan ini yang berlangsung kurang lebih tergantung lama waktunya tergantung dari banyaknya kata yang disetorkan oleh anak, yang nanti pada akhirnya dengan teks yang sama akan saya ujikan ulang untuk mengecek perkembangan kemampuan penguasaan kosakata siswa, Pak. Seperti itu, Pak. Ya Pak, sebenarnya Bapak ini sudah sangat bagus sekali ya Pak ya, dalam Bapak sudah mampu mengeluarkan kemampuan Bapak tentang permasalahan Bapak yang sudah Bapak hadapi. Bapak sudah mempunyai rencana-rencana yang sangat bagus. Tadi prioritasnya adalah word of the day dengan keuntungan atau kelebihannya sendiri. Nah, dari tersebut dan strategi yang sudah Bapak buat tadi tentang tidak terlalu sulit untuk memakai kata-kata, terus menerjemahkan, terus ada daftar hafalan yang harus disetorkan ya Pak ya. Ukuran keberhasilan dari kegiatan tadi itu kira-kira berapa persen Pak? Jadi ukuran keberhasilannya tentu targetnya saya adalah 100% Pak ya, targetnya mah. Tapi ukuran keberhasilannya adalah ketika saya menemukan siswa yang belum 100% bisa menerjemahkan teks, maka targetnya adalah siswa tersebut harus 100% bisa menerjemahkan teks tersebut. Maka saya anggap berhasil ketika siswa mampu menerjemahkan menerjemahkan teks tersebut, Pak. Oke, sangat bagus sekali ya Pak ya, target yang Bapak inginkan dan tingkat keberhasilan yang Bapak ingin capai, yaitu 100% tentunya. Dari semua itu, apakah Bapak sudah melaksanakan komitmen dengan sekitar Bapak, dengan ruang lingkup Bapak sendiri di sana? Pertama, saya komitmen dengan diri saya pribadi, Pak ya, bahwa permasalahan yang saya hadapi di pembelajaran, jadi saya anggap ini bukan permasalahan siswa, Pak, tapi permasalahan saya. Tentu saya harus berkomitmen bahwa saya harus bisa menyelesaikan, Pak. Harus bisa menyelesaikan, saya akan mencari solusi-solusinya. Dan alhamdulillah tadi sudah saya sampaikan ke Pak Ajat, ya. Jadi tentu saya tidak akan mundur komitmen saya. Kemudian komitmen saya dengan anak-anak adalah saya akan berkomitmen dengan anak-anak sebagaimana yang kemarin disampaikan saya ke anak bahwa ya saya akan membersamai mereka, Pak. Membersamai mereka untuk hafalan-hafalan, dan saya juga sudah berkomitmen dengan lingkungan sekitar, baik itu dengan teman-teman siswa ataupun teman-teman gurunya, bahwa saya minta tolong ke mereka agar satu sama lain saling membantu, Pak. Seperti itu, Pak. Berarti Bapak juga membutuhkan orang lain ya Pak di sini ya Pak Iya, ya. betul, Pak. Kegiatan ini, rencana Pak Kasudin ini berjalan dengan baik.
Nah, Betul, Pak. kesimpulannya Pak, saya ingin tanya kesimpulannya dari permasalahan, dari rencana yang sudah Bapak buat, terus prioritas yang sudah Bapak inginkan, termasuk keberhasilan yang Bapak ingin capai. Kesimpulannya bagaimana Pak? Terus sekalian dari kesimpulan tersebut, tindak lanjut yang akan Bapak lakukan kesananya apa? Baik. Kesimpulannya bisa saya tarik bahwa ternyata permasalahan utama yang saya hadapi ini adalah menerjemahkan yang berangkat dari kurangnya penguasaan kosakata siswa, Pak. Maka menurut saya word of the day ini cara yang efektif, tidak mengurangi kuota, tidak menyita banyak waktu, hanya sebagian waktu kecil di waktu-waktu luang saja. Kemudian maka tindak lanjutnya adalah saya akan segera Pak menyusun teks alat tes yang dapat mengidentifikasi kemampuan siswa penguasaan kosakatanya. Kemudian saya akan segera melaksanakan tesnya dan permasalahan-permasalahan siswa yang tidak bisa menerjemahkan akan saya segera buat untuk disetorkan hafalannya. Nah, nanti saya juga akan menemui Pak Ajat lagi, Pak. Mohon izin waktunya barangkali ke depan untuk menindaklanjuti kegiatan ini, Pak. Siap, terima kasih Pak. Sudah sangat bagus sekali ya Pak Kasudin tentang apa yang sudah disampaikan. Pak Kasudin juga sudah mengutarakan semuanya. Nah, dari pertemuan hari ini, gimana perasaan Bapak? Alhamdulillah Pak, saya pikir tadinya permasalahan siswa itu ya tidak bisa saya tangani Pak. Tapi alhamdulillah setelah saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Ajat ini ternyata solusinya pun saya bisa menemukan sendiri Pak. Jadi saya sangat lega Pak bahwa apa yang kita lakukan saat ini adalah tindakan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Jadi sesuai ekspektasi ya Pak ya? Iya betul Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kedepannya mungkin saya mencoba memberikan pendapat ya Pak ya, bahwa sebenarnya Bapak sendiri sudah cukup baik dan sudah cukup mampu dalam mengelola permasalahan, dalam mengidentifikasi permasalahan, juga Bapak juga sudah sangat baik dan sangat bagus dalam membuat solusi dari permasalahan Bapak tersebut. Yang tinggal Bapak lakukan ke depan adalah terus berkembang dan lebih pede lagi dalam melaksanakan sesuatu. Sebenarnya Bapak sudah sangat bagus sekali dalam kegiatan dalam permasalahan tadi, membuat solusinya, membuat rencananya dan prioritasnya itu sudah sangat baik sekali, dan mungkin hal itu tidak semua orang mampu dan tidak semua orang bisa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin saya akhiri kegiatan ini ya Pak ya. Sebenarnya saya mohon maaf apabila dalam perkataan saya tadi, pertanyaan-pertanyaan saya menyinggung atau ada salah-salah kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ajat. Sama-sama Pak. Alhamdulillah. Sungguh saya terkagum-kagum ini dengan proses alur tirta yang dilakukan oleh Coach dan Coach, oleh dengan pertanyaan berbobotnya, dan juga Pak Kasudin dengan kejujurannya menjawab permasalahan yang ada. Baik, akan saya laksanakan kewajiban saya selaku observer. Yang pertama, saya mulai dari alur tirtanya sendiri Pak ya. Dari alur tirtanya sendiri, alhamdulillah Kang Ajat ini sudah bisa dikatakan mahir dalam melakukan proses coaching gitu ya. Jelas terlihat bahwa dari percakapan tadi Kang Ajat sudah mampu. Yang pertama yaitu dari proses tujuan, Kang Ajat sudah mampu menyampaikan bahwa tujuan dari proses coaching ini akan seperti apa gitu, sehingga tidak ngalur ngidul ngobrolnya, fokus ke tujuan. Yang kedua juga
Kang Ajat sudah membimbing dengan pertanyaan berbobotnya supaya Koci bisa mengidentifikasi masalah sendiri dan dapat menggali solusinya dan juga mempertimbangkan konsekuensinya. Jadi terlihat jelas, terekam jelas oleh saya. Alhamdulillah itu sudah dilakukan secara baik. Yang ketiga, Pak Ajat juga sudah mampu membimbing melalui sebuah pertanyaan, apa prioritas yang Pak Kasudin kedepankan dari ketiga solusi tadi yang coba dijawab oleh Pak Kasudin untuk menjawab masalahnya. Pak Kasudin pun alhamdulillah dengan pertanyaan dari Pak Ajat mampu menemukan prioritas dari ketiga solusi yang coba ditawarkan. Dan yang terakhir dari sisi tanggung jawab dengan pertanyaan komitmen yang dibangun dan juga apa kesimpulannya, terlihat jelas bahwa Pak Ajat ini sudah mampu menjalankan alur tirta dengan baik. Itu dari proses alur tirtanya. Kemudian dari proses observasi dari segi kehadiran Pak Ajat ini banyak, ya, sekali lagi banyak terekam oleh saya, memberikan penguatan dan juga memberikan kehadiran penuh dengan kata-kata oke, iya, mengangguk-angguk dengan senyum. Itu pun memberikan seolah-olah si Koci ini tidak sendirian dalam menghadapi masalahnya gitu. Ada teman ngobrol gitu, ada teman yang membantu selaku mitra, ya, mitra. Dan juga Pak Ajat juga sudah melakukan mendengarkan dengan rasa yang sangat baik. Dan itu jelas terlihat oleh saya gitu kan ya. Dan berikutnya mengajukan berbobot, justru inilah yang menjadi titik berat Kang Ajat mampu untuk membimbing seorang Koci menemukan dan menggali solusinya sendiri. Alhamdulillah dari observasi tadi dapat saya temukan bagaimana alur tirta dilakukan dengan baik, proses kehadiran penuh juga ada, mengajukan pertanyaan berbobot juga ada, dan ini menjadi sebuah pembelajaran bagi saya, terutama sebagai observernya sendiri gitu ya. Atur nuhun, Bang Ajat, Kang Kasudin, waktunya saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.